Pemerintah Kota Malang berhasil menghantarkan Piala Adipura kategori kota besar kembali ke Kota Malang. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan hadirnya Piala Adipura ini, pemerintah Kota Malang mengkirap Piala Adipura 2022 pada hari Jumat 3 Maret 2023. Datang di acara Kirap Adipura Kota Malang tahun 2022. Hari ini menjadi waktu yang berbahagia dan juga bersejarah untuk kita semua, karena akhirnya Piala Adipura kebanggaan kita semua yang sebelumnya sempat hadir pada tahun 2017 dapat kembali pulang ke Kota Malang. Satu jiwa, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat rekan-rekan semua. Hari ini kita berbangga luar biasa, kita pamerkan Adipura kita tahun 2022 yang kita dapatkan di 2023. Luar biasa kerja keras kita semua elemen, baik dari jajaran pemerintah daerah, teman-teman GLH namanya, serta pastinya dukungan semua elemen masyarakat. Hari ini kita tunjukkan kerja keras kita kepada warga masyarakat, juga pastinya biar warga masyarakat juga semakin termotivasi ke depan untuk menjaga kebersihan, mengelola lingkungan, termasuk kepedulian terhadap sampahnya masing-masing. Sampah kita, sampah hasil kita, tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Nah rekan-rekan, hari ini kita kira semuanya segera ke posisinya masing-masing. Nanti kita berkonvoi secara rapi, beriringan, sebagaimana aturan, sebagaimana yang sudah kita siapkan, termasuk urut-urutannya. Selamat sekali lagi rekan-rekan, silakan semuanya ke posisinya masing-masing, dan sebentar lagi juga kita berangkat bersama-sama. Selamat pagi rekan-rekan semua, sekali lagi salam satu jiwa. Yuk kita berangkat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ketemu setelah konvoi di halaman belakang Balai Kota. Start dari Balai Kota Malang, Sekda Kota Malang bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Malang mengkirap Piala Adipura 2022. Rute dari kirap ini nantinya akan memutari seluruh wilayah Kota Malang, dimulai dari Balai Kota Malang mengitari Tugu Kota Malang, menuju Jembatan Berantas, Flyover Mergosono, Pasar Gadang menuju Sukun, melewati Kayu Tangan Heritage menuju Jalan Besar Ijen, melewati TMP Suropati menuju Soekarno-Hatta, ke Jalan Sulfat menuju Sau Jajar, melewati Rampal sampai di titik finish Tarekot Balai Kota Malang.
Di sepanjang jalan, rombongan kirap Piala Adipura 2022 disambut meriah oleh masyarakat Kota Malang serta siswa SD, SMP, SMA se-Kota Malang. Kurangi sampah plastik. Pencapaian Piala Adipura ini buah kerja bersama dan spirit kolaborasi dari pemerintah, pasukan kuning, petugas taman, penggiat dan kader-kader lingkungan, para pelaku usaha, jajaran TNI Polri, akademisi, serta peran dari masyarakat Kota Malang. Penghargaan ini diharapkan semakin meneguhkan dan menguatkan tata kelola kota yang berwawasan lingkungan.
sampah plastik. Bawa selalu tas belanja. Kerjasama yang luar biasa. Kota Malang tercinta kembali membawa pulang. Sampah plastik. Bawa selalu tas belanja. Panas dalam 1 jiwa.
Sesampainya di finish, Piala Adipura diserahkan ke Wali Kota Malang. Piala ini disambut meriah oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah Kota Malang. Pak D. Bapak Ibu yang kita hormati, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Piala Adipura Kota Malang tahun 2022. Piala Kebanggaan Warga Kota Malang. Selamat pagi dan Wali Kota Malang dalam sambutannya berkomitmen untuk merealisasikan target nasional untuk pengurangan sampah. Saat ini capaian pengurangan sampah Kota Malang lebih dari 24% dari potensi timbulan sampah 680 ton per harinya dan akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga berterima kasih kepada DLH dan juga pegiat-pegiat lingkungan serta seluruh elemen masyarakat. Piala ini bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Kota Malang. Apa yang saat ini kita lakukan menjadi pengejawantahan dan implementasi dari sebuah idealisme itu yang selalu menggelora bahwa apapun yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan menjadi catatan kebaikan, tapakan kebaikan yang semoga akan bisa kita unduh di kemudian hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya para bapak, ibu dan saudara sekalian, atas nama mewakili seluruh warga Kota Malang, kami terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena diberikan sebuah kenikmatan dengan capaian Adipura yang walaupun perilaku kebaikan kita memungut sampah di jalan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, itu menjadi sebuah perilaku keseharian kita. Tapi oleh negara, karena adanya reward and punishment, ada pahala, ada dosa, ada ganjaran, ada neraka, maka sepantasnya orang-orang yang melakukan terus-menerus secara istiqomah melakukan kebaikan dengan jalan menjaga kebersihan secara komitmen, alhamdulillah oleh negara diberikan apresiasi berupa Adipura. Untuk itu prestasi ini bukan prestasi instansi. Prestasi ini adalah prestasi seluruh warga bumi Arema yang kita cintai. Maka hari ini saya sampaikan di sini tidak ada bedanya antara pejabat dengan rakyat, antara penguasa dengan masyarakat. Karena sesungguhnya negara ini adalah milik kita semua. Maka izinkan, tadi saya sampaikan di apel bahwa yang dikirap adalah teman-teman yang patut mendapatkan penghargaan dan memberikan apresiasi karena terus menggelorakan kebersihan.
Terima kasih kepada kader lingkungan, terima kasih kepada pejuang-pejuang kebersihan, terima kasih orang-orang yang selalu mengularakan bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Kita merasa sedih ketika ada orang buang sampah sembarangan. Kita merasa prihatin seandainya di mobil-mobil yang kita tumpangi tidak ada bak sampah khusus untuk tempat sampah. Maka sekali lagi ayo teman ASN, saudara-saudara kita yang oleh Tuhan diberikan nilai lebih dengan harta. Ketika kita mempunyai mobil, maka sediakan tempat sampah. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Orang dan kita semua tolong ASN memberikan contoh ketika ada puntung rokok atau orang membuang puntung rokok sembarangan. Tidak usah ditegur, tapi kita pungut bukti bahwa insya Allah mereka mudah-mudahan akan sadar. Dan itulah perilaku yang harus kita gelurakan semua. Untuk itu sekali lagi sampaikan kepada seluruh rakyat, masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, yang terus peduli dengan kebersihan. Karena sekali lagi saya sampaikan berkali-kali dalam sambutan bahwa dunia sekarang mengalami krisis. Salah satu di antaranya adalah krisis energi. Hari ini, saat ini Malang mungkin tidak memikirkan masalah TPA. Hasil kerjasama kita 6 tahun kita tidak memikirkan tempat pembuangan akhir sampah. Tapi itu hanya berlaku sampai 6 atau 5 sampai 7 tahun ke depan. Setelah itu kita harus memikirkan terus-menerus. Persoalannya bukan punya uang atau tidak, tapi lahan yang dibeli untuk TPA semakin hari semakin tidak ada. Insya Allah dunia dan Indonesia telah terus melakukan perang terhadap sampah, bahwa sampah sesungguhnya dengan banyaknya sampah yang dikelola baik tidak menjadi musibah, tapi menjadi mutiara dan hikmah. Biasakan ketika melihat tidak kebersihan, batin kita ini tidak. Terlebih tolong ASN, apapun jabatannya, ayo kita memberikan uswah, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita semua. Dengan perilaku yang tadi, ya, 7 tahun kita berpikir untuk TPA, tapi ketika saat ini mulai hari ini kita berperilaku pemilahan sampah mulai dari rumah. Insya Allah pengurangan sampah yang kita canangkan 30% pelan tapi pasti akan bisa terpenuhi. Plus bahwa sampah tidak menjadi musibah, justru akan menjadi kekuatan. Kenapa? Karena sampah-sampah organik, sampah-sampah yang telah dipilah, mana sampah plastik ya yang bisa diolah, mana sampah plastik yang harus didaur ulang, mana sampah organik yang bisa akan kita berdayakan dengan banyak hal. Terima kasih kepada teman-teman pasukan apapun namanya, pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan biru, pasukan merah, pasukan putih, tapi dalam hatinya adalah bersih. Semoga hati kita juga sebersih dengan komitmen hari ini mendapatkan Adipura. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang mengeluarkan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka ayo pasukan kuning ya, nanti makan bergabung dengan saya. Ya, tidak ada pilah bahwa ini adalah pesta rakyat, saya adalah bagian dari panjenengan, karena Malang bukan miliknya siapa-siapa, Malang adalah milik kita semua. Yang menjaga kebersihan adalah kita semua. Sekali lagi, ayo kita tunjukkan kebersamaan di antara kita semua. Semalam saya sampaikan, baru kita launching ya, logo 109 memasuki di tanggal 1 April 2023 Malang memasuki tahun atau usia yang ke-109.
dengan musuh komitmen, dengan musuh moral force. Satu adalah kota yang diharapkan mandiri. Yang kedua tangguh, dan yang ketiga berkelanjutan. Mandiri artinya insya Allah saat ini, tadi saya sampaikan ngobrol dengan Pak Wasto yang mantan sekda, sekarang menjadi sekdanya kader lingkungan. Tren pertumbuhan ekonomi kita, saya tracing mulai tahun 2000, mari Mas Pandu ya, tolong Mas dilihat, saya melihat BBS ya, Malang dalam angka ini mulai zaman dulu ya, sebelum Pak Penny, masih Pak Yit dan Pak Samto, tren tertinggi ya, karena tapakan. Jadi sekali lagi tolong difahamkan, keberhasilan saat ini karena sudah dibangun pondasi oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Keberhasilan saat ini sudah ditanam, dipondasi oleh pemimpin sebelumnya. Ada Abah Anton, ada Pak Penny, ada Pak Yitno, ada Pak Samto, ada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka saat ini kita tinggal menjaga bagaimana tren pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan saat ini mudah-mudahan terus bergerak, karena saat ini sudah masuk ke tren 5 besar Jawa Timur, tertinggi di atas rata-rata Jawa Timur dan di atas rata-rata nasional di angka 6,32%. Alhamdulillah kebersamaan kita, inflasi terendah se-Jawa Timur kena Kota Malang M2M-nya. Sudah masuk kepada bulan kedua. Bulan Januari mampu kita kendalikan, bulan Februari kita kendalikan. Kemarin terima kasih kepada semuanya. Begitu BBS mempublish barang harga yang mempunyai tren naik, saya langsung telepon Bulog. Saya minta Kopindah, saya minta Pipda, ayo bergerak. Analisanya dianalisa dan saya perintahkan turun ke lapangan. Dalam rangka apa? Supaya daya beli masyarakat terpenuhi dengan baik. Dan PR kita saat ini para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi yang begitu bagus harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat plus kedalaman kemiskinan kita pelan tapi pasti mulai terangkat. Yang sehingga nilai PDRB yang sudah mendekati 1 triliun ya, 800 sekian miliar ya, 800 sekian miliar, hampir 900 miliar itu nanti mampu mendongkrak ekonomi paling bawah. Kominfo punya PR dan saya tunggu ya, launching aplikasi kewajiban bagi ASN untuk belanja ke UMKM. Karena itu kita lakukan, insya Allah dalam 1 tahun ada perputaran uang 150 miliar yang merasakan adalah masyarakat yang saat ini mungkin saat ini kita bisa duduk di sini mungkin nikmat. Ada saudara kita, terima kasih Mbak Yuyun sering share pada saya, makan aja susah, itu masih kita temui di bumi Arema yang kita cintai. Maka bersyukurlah panjenengan semua saat ini mungkin masih bisa merasakan nikmatnya lauk pauk, bisa menikmati kaki dibuat jalan, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah. Tapi ingat, saudara kita masih ada yang makan mungkin masih perlu disuapi, atau bahkan makan yang dimakan tidak ada. Maka menjadi keharusan kita semua. Hari ini hari Jumat, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada semua yang hadir untuk selalu bermawas diri. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita lakukan mudah-mudahan berimbas. Dan ingat saudara-saudara kita semua. Yang terakhir perlu sampaikan bentuk syukur kami kepada semuanya.
Terima kasih pada ASN yang selalu mengawal. Terima kasih kepada semuanya masyarakat yang selalu memberikan support dan dukungan kepada kami. Hari esok masih panjang dan tantangan jauh lebih susah dan lebih sulit. Akan tetapi kita pasti mampu karena kita telah dibekali kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuncinya satu, jaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang hebat di dunia ini, yang hebat hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah kita merasa hebat. Seandainya saudara kita yang saat ini masih mempunyai kebiasaan untuk menilai kejelekan orang lain, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena secara filosofi, orang yang menilai kejelekan orang lain berarti dalam dirinya sudah ada kejelekan. Menutupi dengan cara menutupi kejelekan diri sendiri adalah dengan cara mengungkit kejelekan orang lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya saya pribadi, mampu mengedepankan positive thinking, mampu mengedepankan viral kebaikan, mampu mengedepankan moral force, mampu mengedepankan kebaikan-kebaikan dan energi positif yang sering saya sampaikan. Ketika energi positif pasti bisa merubah energi negatif. Tapi di saat kita mempunyai energi negatif, energi positif akan terkalahkan juga dengan energi yang negatif. Karena kita selalu suudzon kepada orang dan kepada kejadian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk masyarakat Bumi Arema yang kita cintai. Kabupaten bersama kita juga mendapatkan Adipura dalam kategori kota kecil. Batu mendapatkan Adipura kategori kota sedang. Dan Malang alhamdulillah bersyukur mendapatkan Adipura kategori kota besar. Ini semua adalah kerja panjenengan semua. Ini semua adalah karena ketertarikan jenengan semua, karena kebersihan. Ini adalah karena bersihnya hati panjenengan yang tidak mau menyalahkan orang, tapi berbuat dan berbuat supaya dunia tahu dan Tuhan Maha tahu atas perbuatan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih, mohon maaf, terus perjuangkan, mandiri, tangguh dan berkelanjutan menjadi komitmen viral kebaikan yang akan kita tularkan dan menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan inayah kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua untuk menapaki kehidupan yang jauh lebih baik, bukan hari ini tapi 100 tahun ke depan. Kota Malang, dari Malang untuk Indonesia dan dunia, bukan hanya omongan kosong, tapi mudah-mudahan akan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam satu bangsa. Malang kunci suara. 3R itu ya. Salam 3R. Satu jiwa, salam satu bangsa. Malang kunci suara. Salam 3R. Salam satu jiwa, salam satu bangsa. Malang kunci suara. Salam 3R. Alhamdulillah. Terima kasih. Kegiatan diakhiri dengan bancakan syukuran makan bersama pemerintah dengan masyarakat. Juga semangat, saling ngobrol, saling tukar informasi juga sambil menikmati sajiannya. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan nuansa yang baru untuk Kota Malang dan juga kebahagiaan.
sambil Bapak Ibu menikmati sajian bacaan yang ada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk menikmati keakraban kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dapat menikmati. Nege aku ngenteni
saat ini prestasi dari masyarakat. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang kita cintai yang telah komitmen tinggi untuk menjaga kebersihan selama ini. Karena Kota Malang itu kan bukan miliknya pemerintah, tapi adalah yang sementara ini diberikan amanah untuk memimpin adalah saya bersama. Kami mengucapkan syukur. Adipura capaiannya itu tidak segampang mungkin yang dibayangkan. Komponennya luar biasa. Tim penilainya adalah dari beberapa menteri di era Orde Baru, di era reformasi kemarin ada 3 menteri yang menjadi dewan juri. Beberapa komisi juga demikian. Dan kategori kita kan harus syukur pada hari kita bersama. Kami berharap mudah-mudahan ke depan di tahun 2024 hasil penilaian di 2023 nanti kita sudah bisa masuk ke kencana lagi ya, karena komponennya sekarang malah nambah, jadi semakin hari semakin agak berat ya, maka yang bisa melaksanakan adalah masyarakat. Kami terus-menerus mendorong pengurangan sampah plastik ya, dengan insya Allah sebentar lagi perdanya kalau sudah jadi ya, karena kemarin kan surat edaran belum boleh, perwal belum boleh, nanti perda, jadi kita plastik berbayar di mal-mal itu nanti akan kita buatkan. Yang kemarin sebenarnya kita membuat perwal ya, tapi itu harus dimasukkan dalam peraturan daerah yang insya Allah di Bali sudah ada perda berkaitan dengan pengurangan sampah plastik. Yang kedua, kebiasaan ke depan mungkin harus dibiasakan memilah sampah mulai dari rumah, sehingga nanti pemanfaatan sampah semakin kuat. Karena ada teknologi dari Belanda itu, kita tidak butuh TPA, itu tidak butuh banyak lahannya, semua ini kan ada 32 hektar. Dan itu 7 tahun yang akan datang sudah harus berpikir lagi dengan volume sampah yang semakin hari semakin banyak. Saat ini sampah kita di kisaran 6 sampai 700 ton per hari. Nah, kalau dari teknologi Belanda itu kita hanya butuh 4 hektar itu dengan membuat sel Januari sampai sel Desember. Butuhnya hanya 4 hektar saja. Dan itu akan menghasilkan gas metan, bisa jadi mungkin listrik. Tapi rupanya pilihan kita adalah energi yang diberharapkan. Ada tagline baru Bapak, ya. Sampahmu tanggung jawab. Dan ke depan memang ini yang harus dikeluarkan dengan tagline nanti, sampahmu tanggung jawab. Jadi kalau buang sampah seperti mungkin saya itu membiasakan di mana-mana ya. Kalau mungkin makan apa ada plastiknya, ada sampahnya. Saya pakai saya saku. Saya kasih saku saya nanti kalau belum sambil nyari tong sampah baru tisu juga demikian. Karena ini harus ada perilaku ya, kebersihan mulai, makanya keterlibatan tadi kenapa anak-anak SD diminta buat nih supaya perilaku itu bisa tertanam mulai dari tingkat sekolah. Alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya Adipura kembali ke Kota Malang setelah terakhir 2017 Adipura dan ada Pakuan dari Kementerian dalam kegiatan untuk penilaian Adipura ini. Dan di 2020 ini Adipura kembali lagi ke Kota Malang seperti yang Bapak semua masyarakat bisa mendapatkan. Untuk supaya lebih mempercepat lagi melaju ke bencana Pak, mungkin penataan-penataan yang perlu ditertibkan lagi yang mana Pak? Oke, memang beberapa masih persoalan-persoalan di daerah khususnya untuk kita maju menuju ke Adipura bencana, beberapa persyaratan-persyaratan terkait dengan adanya mendapatkan Adipura beberapa kali, jadi sekitar 3 sampai 5 kali kemudian kita bisa mengajukan Adipura bencana. Sementara itu sarana prasarana khususnya untuk kebersihan di Kota Malang perlu ditingkatkan lagi ataupun ditambah dengan TPS yang baru, dan kemudian armada transportasi seperti apa yang disampaikan Bapak Wali Kota. Tren kita untuk sampah sekarang sudah sampai 700, bahkan 750 menurut data kami di daerah. Nah, itu sudah kita mengangkut dari TPS menuju TPA tiap harinya, 750 ton ya, tiap harinya ya. Jadi ini kan semakin membuat tren yang baru lagi mengenai bahwasanya di TPS Sanitary Landfill sendiri pun dengan
upaya yang seperti ini saja kita cuma bertahan bisa sampai 5-7 tahun ke depan khusus untuk itu, sehingga sanitary landfill nanti sifatnya jenuh. Ada upaya-upaya dari pemerintah Kota Malang khususnya menangani masalah sampah dari hulu menuju ke hilirnya nanti akan sekarang sudah terpilah itu dengan kondisi sampai 24,6%. Sekarang kondisinya sudah terpilah mulai adanya TPS 3R daripada bank sampah, kemudian di SPA, di velodrome itu kondisinya sudah terpilah dan itu masih sekitar 24. Harapan kami di tahun-tahun yang akan datang persentase itu semakin naik. Daya dan upaya yang dilakukan adalah tetap melakukan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk memberikan pemahaman dan memberikan pemahaman kepada perilaku masyarakat, khususnya memilah sampah mulai dari hulunya, dari lingkungan perumahannya saja. Jadi itu bisa dipilah-pilah. Namun sayangnya persoalannya adalah yang mengangkut menuju TPS itu belum ada gerobak sampah pilahnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang sekarang yang terjadi di pemerintah Kota Malang, khususnya kita yang ada di daerah, bahwasanya memang gerobak sampah untuk angkut dari lingkungan itu kan cuma satu. Jadi tidak terpilah seperti kalau umpamanya ada upaya itu. Kita sekarang lagi masih mengkaji di pemerintah Kota Malang. Kebetulan Pak Wali ini tadi juga memberikan PR ke depan, khususnya adalah bagaimana menyikapi kegiatan ini selanjutnya supaya dapat berjalan sesuai dengan bank sampah yang di masyarakat. Pemilihannya sudah seperti yang saya tadi sampaikan, bahwasanya sudah sampai 24,6% sekarang kondisinya. Belum kita pilih sendiri di TPA karena kita punya program ERIC melalui KSP Jerman kemarin dari DPR itu ada pemilihan khususnya sampah yang ada di sana. Itu dikurangi lagi sebelum nanti residunya larinya ke sanitary landfill. Teman KHK kemarin ada sekitar, saya kalau tidak salah ini ada sekitar 17 poin penilaiannya. Jadi ini melibatkan bukan hanya idealah saja perangkat daerahnya, khususnya di Dinas Kopindak, di pasar, kemudian di Disu, ada di terminal-terminal, kemudian ada di Diknas juga, di sekolah-sekolah. Jadi ada 17 parameter khusus untuk itu. Namun catatan dan garis besarnya memang adalah bagaimana daya dan upaya dari masing-masing untuk bisa mengolah sampah itu. Jadi tidak hanya ditumpuk, ditimbun, dan dibuang. Apa yang akan dilakukan, misalkan memberikan komposter, terus kemudian memberikan banyak upaya-upayanya atau mengolah itu. Kemarin bahkan mungkin ada yang sempat kita juga ditegur, kok dibakar sampah, tidak boleh dibakar, jadi harus diolah dulu gitu. Sehingga banyak upaya dan catatan-catatan kemarin dalam penilaian verifikasi yang memang menjadi beberapa taman catatan kita menuju Adipura Kencana. Targetnya kan 30%. Harapannya di atas 24% ya. Kalau pengaruh yang buatan Jerman itu berapa persen? Nanti yang di KSP-nya sendiri sudah bisa 11% Mas. Ya, jadi itu adalah pengolahan terakhir di TPA. TPA itu nanti pengolahan terakhir khusus untuk memilah sampah. Jadi di situ dari melalui program ERIC ini kita juga punya alat untuk memilah. Jadi mulai membersihkan terus memilah, bahkan sampai kita punya alat mesin pencacah khusus untuk plastik di sana di TPA. Kalau sanitary luasnya 5 hektar. pengaruhnya ke pengolahan sampah. Jadi sanitary landfill ini adalah metode ya. Jadi metode khusus untuk pembuangan sampah. Yang terakhir. Jadi di metodenya di sana memang sampah itu diuruk, kemudian dipadatkan lagi, kemudian ditaruh situ lagi residunya, dipadatkan kembali. Itulah teknik yang di sanitary landfill. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun
untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.